Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur atas berbagai macam nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman wal Islam, dan semoga seluruh aktivitas kita ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insyaallah pada akhirnya semua kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, diperkumpulkan bersama keluarga sahabat guru-guru kita, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita, masuk kepada pembahasan sudah disebutkan, yaitu masalah fikih salat jenazah. Di antara salah satu kewajiban kita terhadap saudara kita yang muslim adalah menyolatkannya. Nah, maka hukum menyolatkan jenazah ini adalah fardu kifayah. Artinya ketika ada orang yang sudah menyolatkannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ya pelaksanaan daripada sholat jenazah ini, ya, maka kalau pertanyaan yang pertama, man aula, siapa yang lebih berhak untuk menyolatkannya, artinya menjadi imamnya, ya, maka yang pertama disebut annal wali aula bil imam minal wali, seorang wali pemimpin. Tapi ingat, pemimpin ini bukan cara pemimpin masa dulu. Kalau memimpin dulu khalifah dan sebagainya, mereka ahli fikih, mereka hafal Quran, mereka ngerti hukum. Lah kalau pemimpin sekarang, wallahu alam, ya, apakah lurah, apakah camat, kira-kira baca lah dia. Kalau tidak baca, jangan. Kaget nyuruhnya tidak ngerti sholat jenazah, ya. Jangan nak sholat, beliaunya melomen belum pernah, kan itu berbahaya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya siapa? Yang berikutnya adalah wa yuqaddimul abu. Ya, kalau yang meninggal tadi adalah anak, maka bapaknya yang menjadi imamnya. Ya, tapi lagi-lagi dengan catatan, yang menjadi imam ini syarat pertamanya ngerti bisa sholat jenazah. Walaupun bapaknya dewek, kalau bapaknya tidak pernah sholat jenazah, tidak ngerti sholat jenazah, ya jangan. Ya, makanya tanya dulu, bisa tidak sholat jenazah? Ya, jangan terlalu merami. Tidak baca aja kafe. Suruh lain. Jangan maksudkan uang tuanya tadi. Ya, kemudian kakeknya. Ya, kemudian saudaranya. Intinya kerabat ke kerabatnya untuk menjadi imam ketika ada yang meninggal dunia tadi. Ya, bapaknya meninggal, maka suruh anaknya yang menjadi imam. Ya, ibunya meninggal, suruh anaknya menjadi imam tadi. Dengan catatan besok sholat jenazah. Kalau tidak bisa, jangan. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena jenazah ini bukan seperti sholat fardu. Ya, artinya baru laksanakan kalau ada yang meninggal. Kalau kata yang meninggal, dia tidak kata sholat jenazah tadi. Ya. Nah, oleh karena itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun ya dari pelaksanaan sholat jenazah ini, ya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di antara dalilnya adalah daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yu'tabir rajul mayyit alaihi dain. Ada orang yang meninggal dunia lalu dimasukkan, maksudnya untuk disolatkan oleh Rasul. Wa yas'alu, maka Rasul bertanya, hal taraka li dainihi min qada? Ya. Apa kata beliau? Adakah apakah dia meninggalkan suatu untuk melunasi hutang-hutangnya? Ya, maka dikatakan fa in hudditsa annahu taraka wa sallallahu alaihi. Kalau ternyata dia tadi bisa meninggalkan ya sesuatu yang bisa untuk membayar hutangnya, maka sholatlah dia. Ya.
Wa illa, kalaupun tidak, qal wasallu ala sahibikum. Ya kalau begitu lanjutlah kamu nyalakan yang aku dadar. Ya. Ya kemudian falamma fataha Allah alaihi al-futuh qala ana aula bil mu'minin min anfusihim. Ya. Apa kata Rasul ketika sudah terjadi perang menanglah umat Islam, apa kata Rasulullah? Saya lebih berhak untuk menjadi imam, untuk menyalakan jenazah tersebut. Artinya apa? Paman tuwfiya wa alaihi dain fa alayya qada'uhu. Siapa yang punya utang, ya, kemudian dia meninggal dunia, aku yang akan nanggungnya. Kata Rasulullah. Ketika umat Islam tadi ada yang meninggal pada masa itu, ya. Wa man taraka malan fa huwa liwarasati. Kalaupun dia meninggalkan harta, maka hartanya tadi yang akan dibayarkan. Nah itu. Nah, ini dalil bahwa wali lebih utama tadi. Tapi ingat itu pada masa itu yang memang pemimpin itu ngerti tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya ketentuan daripada apa? Pelaksanaan aturan salat jenazah tadi. Kewajiban melaksanakan salat jenazah tadi. Nah, adapun di mana tempatnya? Tempatnya silakan. Nak di rumah laju, nak di masjid laju, ya. Itu boleh semua, ya. Di rumah silakan, bahkan di pemakaman pun boleh. Boleh. Di pucuk kuburan, di tempat kuburan kita menyolatkan dia, boleh. Ya. Ya, artinya jenazah sudah dikubur, ada yang masih pengen menyalakan, kalau dia ingin menyolatkan. Di mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis daripada Abu Hurairah, anna imra'atan sauda kana taqumul masjid aw syaban. Ada seorang wanita berkulit hitam atau laki-laki pemuda, ya. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ini biasa membersihkan masjid, mengurus masjid. Ya, maka Rasul tahu, ya. Suatu ketika Rasul tidak pernah kelihatan lagi. Kemana orang itu? Ya. Faqalu, akhirnya Rasul bertanya, ya, kemana yang biasanya aku membersihkan masjid itu? Faqalu, sahabat menjawab, mata, telah meninggal dunia wahai Rasulullah. Lalu apa kata Rasul? Afala kuntum adantumuni? Apakah kalian ini ingin menyakiti aku? Ya. Artinya apa? Faqal maka'annahu sagharu amara. Seolah-olah kalian itu mengecilkan perbuatannya. Kalian anggap sepele perbuatan itu. Mentang-mentang dia bukan orang terkenal, dia tukang nyapu masjid, lalu kalian dia nikah, kalian tidak kabar ya? Bahasa kasarnya gitu. Ya. Kemudian apa? Dulluni ala qabri. Kata Rasulullah, tunjukkan aku mana kuburannya. Di mana kuburannya? Ya. Kemudian apa? Fadalluhu, lalu ditunjukkan fasolla alaiha, maka Rasul sholat di depan kuburan tadi. Sumaka, apa kata beliau? Inna hadhil kubura mamlu'atun dhulmatun ala ahliya. Sesungguhnya kuburan ini hakikatnya gelap terhadap penghuninya. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lakum bisolati alaihi. Maka Allah memberikan keterangan pada kuburan itu karena sholat yang aku lakukan terhadap jenazah tersebut. Ya. Ini masalah salat jenazah, bahkan Rasul pernah sholatnya di depan kuburan itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka karena ini adalah sesuatu, ya, hal yang dilaksanakan, ya, maka ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada aturan yang kita ikuti. Ya, di antaranya ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan daripada salat jenazah ini yang pertama yajuzu sholatul janazah furada bila khilaf wa sunnah ay sholli jama'atan. Pertama disebutkan bahwanya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dibolehkan salat jenazah itu dewe-dewe. Boleh. Saya mau nyolatkan jenazah sendirian, boleh. Ya, contoh jenazah di rumah, ada ibu-ibu pengen nyolatkan jenazah tadi, dia sendiri, ya, atau saya datang sendiri, yang lain sudah nyolatkan, saya belum, lalu saya ingin menyolatkan jenazah tadi sendiri, boleh. Akan tetapi sunnahnya berjamaah. Berjamaah itu sunnah, bukan wajib. Boleh deh, boleh. Cuma percaya agak jarang menyolatkan jenazah dewean, ya, agak jarang. Cuma boleh. Dari mana? Hadis Rasulullah SAW daripada Sayyidah Aisyah. Qal ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun. Tidaklah ketika seorang meninggal dunia lalu disolatkan oleh sekelompok orang-orang muslim
yablughuna mi'ah, ya, sampai 100 qulub yashfa'una lahu, lalu mereka mendoakan baginya, illa syafa'u bi, kecuali Allah akan memberikan syafaat bagi hamba tersebut. Hadis riwayat Imam Muslim ini tentang keutamaan kalau salatnya berjamaah tadi. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita masuk kepada bagaimana tata caranya, otomatis tempatnya sudah kita sebutkan. Artinya mau di masjid laju, di rumah laju, di ya kuburannya mau boleh, ya. Nah, kemudian posisi imam ketika berjamaah, di manakah posisi imam dan makmumnya? Ya, yang pertama posisi jenazah dan makmum. Ya, disebutkan ya, jika jenazah yang hendak disolatkan laki-laki, ya, maka posisi imamnya berdiri di dekat kepalanya. Kalau yang ingin disolatkan tadi perempuan jenazahnya, maka posisi imamnya di tengah, di wilayah dada. Ya. Di mana dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari daripada Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat, ketika itu yang meninggal dunia seorang wanita, ya, finifasnya lagi nipas, meninggal dunia, ya. Faqama 'alaiha wasataha, maka Rasul berdiri di tengah-tengah, artinya di wilayah dada tadi. Yang meninggal wanita tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis riwayat Imam Baihaqi, ya, daripada disebutkan daripada Abil Ghalib qala syaitu Anasan, saya pernah melihat Sayyidina Anas wa shalla ala rajulin, menyolatkan seorang laki-laki yang meninggal dunia, faqama inda ra'si, ya, maka Sayyidina Anas berdiri di kepalanya, ya, kepala jenazah. Summa utiya bimra'atin min Quraisy, ya, lalu ada wanita Quraisy sudah Islam meninggal dunia, wa shalla 'alaiha, maka Sayyidina Anas menyolatkannya, faqama qariban min wasatis sarir, lalu beliau berada di tengah-tengah tadi, ya. Wa kana fi man hadara janazatul Ala bin Zaid, ya. Yang hadir di situ ada juga Sayyidina Ala bin Ziyad al-Adami. Falamma ra'a ikhtilafi qiyamihi, ketika melihat beda dari ngapo lanang di tengah-tengah, ngapo cewek di tengah, ngapo laki-laki di kepala, ya. Akhirnya dia bertanya, qal ya Abu Hamzah, Abu Hamzah adalah Sayyidina Anas. Ya Abu Hamzah, wahai Abu Hamzah, ahakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min imra'ati wa rajulin kama kunta? Apakah begini cara Rasul, ya, berdirinya saat menjadi imam ketika jenazahnya laki-laki dan perempuan? Qal, maka Sayyidina Anas menjawab, "Na'am." Ya. Qal wa aqbala alaina ya'nil ala, akhirnya Allah menghadap kepada kami semuanya. Apa kata beliau? Wa qal ihfadhu, lakukanlah semacam ini. Nah, itu dalilnya, ya. Cuma ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mencari dalil posisi jenazah dekat, nyambung ya. Ini posisi imamnya. Kalau jenazahnya apakah di sebelah kanan, apakah di sebelah kiri? Ada, ya. Contoh kan ada kadang-kala, entah kalau di sini jenazah lanang di mana kepalanya? Di kanan imam. Kalau wanita di kanan. Nanti akan ketemu kalau lanang di sebelah kiri imam, kalau betina di sebelah kanan imam. Jangan heran. Ada yang begitu. Salah tidak? Kepalanya nak di kiri kan? Lagi. Kepalanya nak di kanan semua? Silakan. Kenapa? Memang penyebutan hadisnya itu penyebutan posisi imam, bukan posisi kepala jenazah. Ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang mayoritas berpendapat bahwa jenazah berada di sebelah kanan kepalanya. Illa fil raudhah, kecuali di raudhah. Raudhah itu di mana? Di Madinah, di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena andai kata kepalanya di sebelah kanan, maka kakinya ke arah makam Rasul. Nah, kan katakanlah ini tempat sholatnya, kan imam kan kalau kepala di sana, kan makam Rasul di situ sebelah kiri, ya, sebelah kiri imam. Kalau kepalanya di sebelah kanan, otomatis kakinya sebelah
kiri sehingga menghadap kepada makam Rasul. Untuk penghormatan ihtiraman tadi, maka digantilah kepalanya di sebelah kiri imam, kakinya di sebelah kanan imam. Agar apa? Ikraman, sebagai penghormatan kepada Rasul. Kita baik, duduk ini untuk boleh, kaki kita di depan anu. Kurang ajar. Itulah ya. Bukan berarti dilarang, bukan ikraman tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dikatakan begini, ya, bahwasanya adapun memang di antaranya dalam kitab Al-Khatib, ya, beliau menyebutkan adapun untuk laki-laki, ya, lebih senang kalau kepalanya berada di sebelah kiri imam. Kenapa alasannya? Kalau kepala di sebelah kiri imam, maka mu'dhamal badani, mayoritas anggota badannya berada di sebelah kanan. Kenapa? Kan kepala nih. Kan kalau kepala, ya, maaf ya. Ayo balik. Ya, balik. Iya, balik. Oke. Kan kalau dia laki-laki, tadi kan posisi imam kan begini. Kalau dia laki-laki berada di kepala, ya kan? Otomatis anggota tubuh di situ. Kalau cewek di dada tengah-tengah kan? Nah, maka tadi anak-anak laki-laki kenapa di sebelah kanan? Biar mayoritas tubuhnya berada di sebelah kanan. Kenapa? Karena lebih disukai di sebelah kanan. Ya, kalau dia cewek, ya, putar. Ini cewek. Ketika dia cewek dari tengah-tengah, sama yang kanan dengan kirinya sama. Ya, itu deh alasannya. Ya, tapi ala kulli hal dia sudah menyebutkan apa? Nah, sebelah kanan kepalanya, sebelah kanan imam, ya, mau cowok mau cewek sama baik. Ya, maksudnya begini nanti, siapa tahu kita datang ke satu tempat, dia meletakkan kanan kiri imam. Cewek kanan imam, dia dosa ribut. Ini tidak ribut, nah pokoknya kanan. Ngapa? Pokoknya tempat kami kanan, tidak pernah main ini. Nah kau lagi. Ya, makanya saya sengih aja waktu itu pernah datang. Ya, jenazah ini sudah ditempatkan di sebelah kanan imam. Karena memang mayoritas di kita terutama entah kalau di Jawa, saya nggak tahu. Ya, terutama di Sumatera Selatan itu di lanang betina kepalanya di kanan imam sudah. Di Indralaya di mana? Setahu saya di kanan. Ya, suatu ketika ada ini Palembang kan? Cuma ada ribut. Kenapa ada ribut? Buyang ini kita ribut dulu. Ya, kepala di sebelah ditaruhkan sebelah kanan. Lalu dia jadi imam. Pindah ke sebelah kiri. Ya, yang tidak setuju temu yang kalimat itu. Yang tidak setuju temu yang memang tak paham. Ya, yang protes dakwah, ya, karena jadi imam tadi siapa yang setuju temu yang kalimat temu itu kan penem. Ya kita beri mesti apa? Cuma setelah itu kan ribut jamaah yang tidak paham. Nah, itu Ustaz kok selama ini kami kanan? Kalau saya sengaja kaget pas taklim saya jelaskan. Kalau sekarang nak jelaskannya ribut. Apa ini? Ribut pasti orang sholat jenazah, ya kan? Ya dah. Nah, kadang-kadang terjadi begini gitu. Keluarga datang dari dulu, dari mana-mana. Ya dah. Bawa tempat dia. Di tempat dia tadi biasanya lanang di kiri, cewek di kanan. Kapan datang ke Palembang, keluarganya yang ribut, bukan ahli warisnya. Kadang-kadang, pindah lanang itu kan. Tadi kadang-kadang itu yang terjadi. Nanti kan kita punya ngerti tadi, dan kita sebutkan mayoritas tetap karena memang tidak ada keterangan tadi semuanya sebelah kanan. Kenapa? Karena memang Rasul lebih senang meletakkan sebelah kanan. Itu ya. Adapun kenapa ijtihad atau ijtihad ulama Syafi'iyah bukan Syafi'iyah, ulama mereka Syafi'iyah lebih memilih adalah kalau lanang di sebelah kiri imam dengan apa? Agar anggota tubuhnya itu mayoritas berada di kalau kepala sebelah kiri kanan di mana? Apa kiri imam agar anggota tubuhnya berada di sebelah kanan. Nah, adapun cewek tetap di sebelah kanan imam karena memang posisi imamnya berada di tengah-tengah. Itu baik. Nyambung ya? Bisa dipahami ya?
Siapa tahu kayak terjadi, siapa tahu terjadi di sini. Kalau saya pribadi pernah nemu itu. Ya senyum aja. Ngapain nak diari tadi ya? Ya kita bikin apa kita nak ngeladen itu. Ya, yang dari ratu ya sakit itu diculak menyampak lagi. Ya, kalau kita mikir jahat kan gitu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu posisi imam. Nah, adapun posisi makmumnya, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka disebutkan bahwasanya in akhalakum qad mata faqumu fasallu alaihi, ya qalakum nafasuf fasafain. Hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Apa kata beliau? Kata beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna akhalakum qad mata." Salah seorang saudara kalian telah meninggal dunia. Faqumu fasallu alaihi. Silakan berdiri kita menyolatkan beliau. Ya. Qala, maka beliau mengatakan, "Faqumna fasaffana saffaini." Akhirnya apa? Kami berdiri dan beliau mengatur saf kami menjadi dua. Karena itu tidak ada ganjil, menjadi dua waktu itu. Kenapa? Karena memang tidak bisa diganjilkan. Karena jumlahnya cukup dua saf tadi. Nah kemudian ya di dalam hadis yang lain, ikhwatul iman dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Malik bin Ubairah, ya, Malik bin Ubairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yamutu." Tidaklah ketika seorang meninggal dunia, fa yusalli alaihi thalatha subuh minal muslimin, la disolatkan 3 saf daripada orang-orang muslim, illa aujaba, kecuali ya Allah berikan kemudahan baginya untuk masuk surganya Allah. Ya. Qal fakana Malik, maka berkatalah Malik, ya. Apa katanya? Idza istaqalla ahlul janazah jazaa'uhum thalatha subuh lil hadis. Lalu apa kata beliau? Apabila menganggap orang-orang yang akan mensolatkan jenazah sedikit, maka tidak membaginya menjadi 3 barisan berdasarkan hadis. Jadi kalau dikit ada 5 buat sesop bahe, bukan dibuat 3. Artinya apa? Pesannya ini ganjil afdal, tapi lihat jumlah jamaah. Ini tidak jamaahnya ada 5, ganjil. Mana ngantuk 5 juga. Dua sikok itu. Tidaklah, tetaplah. Contoh begini, Ustaz Nur masjid ini, mana ngatur? Itu susah ngatur ganjil ini. Ganjil Pak, susah itu ngaturnya. Ya, pesannya itu apa? Pesannya itu banyak yang menyolatkannya. Semakin banyak yang menyolatkan, insya Allah doa itu akan terkabul entah dari siapa tadi. Itu pesannya. Makanya kalimat berbanyak saf itu artinya apa? Banyak orang-orang yang menyolatkannya tadi. Ya, kan kadang-kadang kan ada orang itu galak nyolatin, ada yang galak. Nah, sumber itu jadi tidak pernah sholat, tapi nak menyalahkan dia. Aduh, kan itu kan? Ya, mana dah, ajulah kamu hidupnya sehari-hari tidak paham semua aja. Ya, ada enggak? Maaf, menyalahkan ajulah kamu menyalahkan. Aduh, ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Ya, kalau nak banyak bawalah pas sudah sholat Jumat, sudah assalamualaikum, bawalah jenazah, insya Allah banyak yang nyolatkan dulu. Kalau dah banyak balik dulu, kan begitu. Itu yang kata iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, kalau tadi kita sudah menjelaskan ya apa namanya tadi jenazah tadi ya, maka berikutnya adalah ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah waktunya bebas menyolatkan? Bebas. Tidak terikat oleh waktu yang terlarang. Contoh ba'da asar laju. Ya, kenapa? Karena memang sholat jenazah dia tidak kenal waktu. Ya, cuma caranya kalau ba'da maghrib belum pernah ya. Belum ya? Sebelum zuhur ya, sudah subuh pernah? Belum ya? Rata-rata pada zuhur, pada asar, rata-rata tidak pada zuhur, pada asar. Rata-rata begitu. Cuma kalau mau bertu malam biasa kan. Ya, karena tradisi di pondok itu kalau kiai meninggal tidak lama. Ya, dimandikan, meninggalnya asar itulah segera dimandikan, segera gali, dimakamkan malam itu. Kami pernah memakamkan sudah sholat isya. Cuma terang, bukan kegelapan dan mencari meninggal. Ya sekarang ini ada lampu. Untuk apa? Karena kiai tidak galak lampu. Ya pokoknya kalau meninggal segera mandikan, kapani lalu dikuburkan malam itu juga besok. Ya, bukan
santri biasa itu. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, kalau di kita mungkin belum. Kalau meninggal dia ngucapnya asar belum dimakamkan itu. Paling besoknya baru. Karena banyak yang ditunggu tadi. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, syarat sahnya syarat sah melaksanakan jenazah. Ini penting. Sah tidaknya sholat yang kita lakukan. Kenapa? Karena berkaitan ini ibadah. Di antara kewajiban untuk jenazah disolatkan. Artinya sholat ini sah atau tidak. Kalau tidak sah berarti belum disolatkan. Ya, maka semua syarat sah sholat itu menjadi syarat sah sholat jenazah. Ya, yang pertama apa? Muslim. Yang nyolakannya muslim. Ya, ada non muslim Ustaz, lalu dia sholat jenazah, nyuruh dia jadi imam, dia bisa? Jangan. Ya. Yang kedua, ya, suci dari najis. Ya, baik pakaian, badan, ya, dan tempat. Suci daripada najis. Ya. Berikutnya suci daripada hadas besar dan kecil. Artinya yang belum punya wudu. Jangan sholat jenazah ada wudu. Apa ada wudu? Tidak kati rukuk dengan sujud juga, cuma takbir baik. Tetap. Tapi ada jadi Palembang ini, ada. Tidak saya sebutkan tempatnya. Beberapa tahun yang lalu, alasannya apa? Alasan sholat jenazah tidak kati rukuk dengan sujud, jadi tidak mesti wudu. Ada. Ya, ada itu. Ya, jadi imam pula waktu itu. Tahu. Cak mana Ustaz? Kamu baca ini mana? Ya, alasannya apa? Tidak kati rukuk dan sujud tadi. Maka kita sholat jenazah, tidak apa-apa tidak kati wudu. Ya. Kemudian apa? Ya, berikutnya menutup aurat. Artinya tetap kita menutup aurat. Ya. Berikutnya apa? Menghadap kiblat. Ya, artinya tidak bisa masing menghadap. Ya, tetap disolatkan menghadap kiblat. Nah, kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada rukun daripada pelaksanaan jenazah ini. Ya, rukun yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah al-qaim lil qadir alaih, berdiri bagi yang mampu. Kalau kuat berdiri maka berdiri. Kalau tidak kuat berdiri baru duduk. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya jenazah sudah bersih. Artinya sudah dimandikan. Kalau bisa dimandikan. Kalau tidak bisa, mungkin pernah dengar waktu kasus tsunami. Itu kan jenazahnya luar biasa. Dia tidak bisa lagi kan dimandikan dan sebagainya. Langsung dimasukkan ke dalam kantong itu. Bahkan bisa jadi si kantong itu ada berapa? Ya kan? Dimasukkan, dimandikan tidak usah lagi. Langsung disolatkan. Tapi ketika jenazah itu bisa dimandikan, maka wajib dimandikan dulu. Ketika memang wajib dimandikan. Contoh begini, lah sudah disolatkan. Contoh, jenazah ini datang ke rumah sakit. Karena pengalaman kita yang namanya di rumah sakit tadi sudah dimandikan, akhirnya dibawa ke rumah. Datang bawa ke rumah tadi langsung disolatkan jenazah, belum dimandikan. Kebetulan kawan begitu rumah sakit. Orang punya tahu ngapa jenazah tadi belum dimandikan, baru bersih-bersih kelain itu. Belum dimandikan, cuma dibersih-bersih kelain. Lah, jenazah ada dikubur, kaget. Mandi dulu. Ya, baru disolatkan. Atau jika sudah disolatkan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena di jenazahnya belum dimandikan. Begitu. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disebutkan idfanu bidima'ima. Kemudian disebutkan juga aurat jenazah tertutup tadi. Nah, takbirnya sebagaimana hadis dari Imam Muslim daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah na'al lin-nasi najasi fi yaumil ladzi mata. Ketika Raja Najasyi meninggal dunia, maka Rasul menyolatkan salat waktu itu. Fa kharaja bihim ilal musalla, lalu Rasul ke tempat salat, fakabbara arba'at takbirat, lalu beliau bertakbir 4 kali. Ya, takbir 4 kali. Ya, yang biasa kita lakukan. Ya, yang kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-takbiratul arba'ah. Ya, 4 kali takbir adalah rukun. La tasihu hadhihi shalah, tidak sah salat semacam ini illa bihinna, tanpa 4 takbir. Jadi kalau salat tadi baru 3 takbir, berarti salatnya belum sah. Berarti salatnya diulang. Ya, itu tadi. Ya.
Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikutnya, summan farada dzalikal khilaf wa ajma'al ummah al ala annahu arba'at takbirat bila ziyadah wala naqs. Tidak kati tambahan dan dikurang. Tidak 5, tidak 3. Ya, pokoknya 4. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah. Pernah ada 5 ini? Kalau tidak pernah. Belum pernah kalau 5 ini. Insyaallah belum pernah. Ya. Yang berikutnya, apa itu qiraatul Fatihah, imaman wal ma'mum. Imam dan makmum tetap membaca surah Al-Fatihah. Ya, hadis Rasulullah Imam Bukhari daripada Talha bin Abdullah bin Auf qala shallaitu khalfal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Saya pernah sholat di belakang Ibnu Abbas, semoga Allah meridai bapaknya, ala janazah, ketika itu menyalakan jenazah. Faqara'a bi Fatihatil kitab, lalu beliau membaca surah Al-Fatihah. Qal liya'lamu annaha, ya, maka ketahuilah inilah yang dilakukan oleh Rasul. Ya. Lalu baca apa? Surah Al-Fatihah tadi. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kata saya tadi, untuk menyuruh anaknya takbir 4 kali, diam, Allahu Akbar. Diam, baik. Allahu Akbar, diam, baik. Ya baru takbirnya yang rukun. Fatihahnya belum dan dibacanya. Bagaimana? Ya ketika rukun tinggal maka sholatnya tidak sah. Itu hati-hati. Makanya kalau nyuruh untuk jadi imam, perhati. Pak, bisa tidak sholat dengan saya? Kalau tidak baca, jangan. Ya, jangan. Ustaz, tapi kan dia tuh kan orang tua di sini orang lama, belum tentu orang lama baca. Siapa tahu? Ya, arti bukan tengok tuanya, baca tak dia sholat jenazah tadi. Kalau makmum, ya kan, mungkin Nabi satu kali paling tidak sudah ikut, cuma menjadi imam jangan dulu. Ya, nyuruh anaknya, imam kau tuh anaknya, kau lebih berhak, iya, memang lebih berhak, baca dia. Ya, karena memang anak-anak sekarang kan agak susah mempelajari sholat jenazah. Kenapa? Jarang dilakukan, tapi pasti terjadi. Jarang dilakukan, tapi pasti terjadi. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, rukun yang berikutnya apa? Jadi di rakaat pertama membaca Al-Fatihah, ini takbir pertama membaca Al-Fatihah, di takbir kedua membaca shalawat Nabi. Ya. Apa pendeknya? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu. Sempurnanya sampai ada Ibrahimiyah. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuma yang wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu batas. Gitu ya. Nah, siapa tahu kaget, ya tidak hafal, cuma batas itu, benar. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rukun yang berikutnya di takbir pertama, 4 takbir itu rukun. Takbir pertama membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua membaca shalawat Nabi, takbir yang ketiga adalah doa yang biasa kita baca. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau tidak niat Allahumma ighfir lahu jadilah. Gitu ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah daripada Abu Hurairah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasul bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit", kalau kamu mendengarkan jenazah, fa akhlisu lahu du'a, sungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Nah, maka doanya ya paling tidak sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Auf bin Malik yaqul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda terhadap jenazah apa yang beliau baca, fahafiztu min du'aihi, kata Sayyidina Malik, Auf bin Malik tadi, saya pernah mendengar itu dan saya jaga sampai saat ini. Apa? Wa huwa yaqul, Rasul membaca Allahumma ighfir lahu. Ya, pendeknya begitu. Allahumma ighfir lahu. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun. Artinya hati-hati. Ya, kalau dia tidak baca itu maka sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti apa? Jenazah belum disolatkan. Jadi pendeknya Allahumma ighfir lahu, insyaallah hafal kan? Ya, lengkapilah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasimat madkhalahu hingga akhir. Atau paling tidak Allahumma ighfir lahu. Jadilah. Kenapa? Karena itu rukun. Nah, rukun yang terakhir adalah as-salam. Setelah takbir keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada doa. Doanya sunnah. Doanya sunnah. Allahumma la tahrimna ajrahu
waghfir lana wa lahu. Nah, itu sunnah. Makanya nanti pernah ada Allahu Akbar takbir kapan? Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ya, maka doanya sunnah. Tapi salam yang menjadi rukunnya. Ya. Salamnya sebagaimana hadis daripada Sayyidina Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Miftahus sholati at-tahuru," pintu dan kunci daripada salat bersuci, wa tahrimu at-takbir, pengaruh takbir, wa tahlilu at-taslim, dan ditutup dengan salam. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu fi janazah taslima fi shalah, beliau bersalam sama seperti salam dalam salat fardu yang biasa. Nah, maka itu rukunnya. Jadi rukun pelaksanaan jenazah yang pertama niat berdiri bagi yang mampu 4 kali takbir. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat Nabi, takbir ketiga mendoakan ampunan untuk yang meninggal dunia, takbir keempat salam. Nah, inilah rukun dalam pelaksanaan sholat jenazah. Selepas dari sini hadis. Adapun doa setelah sholat, nak lakukan doa naidah sudah, ya. Apalagi pengumuman itu, ya, nak mengumumkan tidak sudah habis. Setelah itu habislah proses pelaksanaan sholat jenazah. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustaz, kalau niatnya nak pakai melapaskan tadi, nawaita usolli ala hadat, ya, usolli salat al-janazah ala hadal mayyitillah, boleh. Ini ada terjadi di Masjid kita Lembang ini ribut gara-gara kalimat ini. Yang guru nyopek harus jenazah, tidak boleh mayit. Orangnya tidak. Kami pernah dengar mayit. Akhirnya sudah stop ngajian, tidak dimulai ini. Gara-gara apa? Jenazah. Gurunya ngotot pakai jenazah. Yang jamaahnya tidak. Kami pernah juga pakai mayit. Pakai apa? Nak jenazah laju mayit lagi. Usolli sunnatan, usolli sholatul jenazah, laju usolli ala hadal mayyit, alamat cewek al hadil mayyitati, bahkan tambah arba'at takbirat fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala, laju. Yang penting niatnya dalam hati. Nak pakai tadi laju, tidak melapaskan juga sih, silakan. Nak menggunakan kalimat jenazah, laju. Nak pakai mayit juga sih, silakan. Kan begitu. Jangan diribukan masalah jenazah dengan mayit, ya. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang mesti kita waspadai, hati-hati juga kalau jingok yang meninggal tadi balik belum. Kalau dia balik, maka biasa doa sholatnya. Kalau dia belum balik, maka doa ampunan tidak katik. Yang ketiga tadi bukan doa ampunan. Kan tadi kan takbir ketiga, Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, salawat Nabi, Allahu Akbar, doa tadi, maka bukan Allah maghfirlah. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, la yastaghfiru lisabiyyin, tidak ada istighfar untuk anak-anak. Belum balik. Katakanlah yang meninggal anak umur 7 tahun. Belum balik. Maka bukan Allah maghfirlah, bukan Allahumma ja'alhu furudhan li abawaihi. Kalau dia lana, kalau dia bertindak Allahumma ja'alha furudhan li abawaiha. Itu pendeknya. Nanti tambah wazurwan wa i'tibar wa i'watan lil muslim, silakan. Ya, dak bukan dia doa kati. Allah maghfirlah dak kati. Kenapa? Karena memang dia tidak ada dosa. Maka keluarlah kalimat itu, la yastaghfiru li sabiyyin, tidak ada istighfar untuk anak. Maka perhatikan, kalau yang tinggalnya anak-anak, artinya anak-anak belum balik, maka yang takbir ketiga bukan doa ampunan, tapi mendoakan apa arti furudhan? Ya Allah, jadikan dia sebagai timbangan tabungan bagi kedua orang tuanya. Itu maksudnya tadi. Ya, itu ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelaksanaan sholat jenazah tadi yang sudah kita jelaskan. Silakan jika ada pertanyaan sampai sini, Pak. Silakan. Misalkan yang untuk yang anak-anak itu saya pikir banyak yang tidak ngerti. Iya. Saat itu. Iya. Karena baru ini saya bercerita. Iya. Nanti saya kirim ke beliau. Ya, nah itu kata saya tadi, itulah ilmu tadi. Ya, mungkin selama ini Allah maghfirlah ya. Enggak, padahal bertentangan dengan Rasul.
Ya, makanya la yastaghfiru li sabiyin, tidak ada istighfar. Ya, makanya kalau takziah yang MC tadi. Terima kasih atas kehadirannya semua di sini. Kita malam ini takziah ketiga atas meninggalnya almarhum. Kalau almarhum ada disayangi, tidak ada masalah. Ya, si Fulan bin Fulan, ya anak dari sahabat kita ini. Semoga doa-doa kita disampaikan oleh Allah kepadanya dan diampuni dosa-dosanya oleh. Bagaimana? Semoga kehadiran kita dapat mendoakan orang tuanya bisa tabah dalam menerima ujian ini dan diganti dengan yang lebih baik, dan kita mendoakan untuk keluarga kita, saudara kita, guru yang sudah mendahului kita. Kita hati-hati. Kenapa? Ya kalau nggak tahu gimana lagi? Kalau nggak tahu itu gimana lagi? Iya. Kalau pertanyaan aslinya nggak sah. Cuma karena nggak tahu tadi. Karena tahu tadi. Ustaz, ternyata sudah dikubur sholatkan gaib. Jangan diganti lagi, gali. Jangan. Ya, itu. Nah, itu kata saya tadi, makanya hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, tapi insya Allah kan dari yang banyak sholat itu jamaah tadi kan ada yang ngerti. Nah itu. Tapi tadi karena imam tadi hati-hati. Itu kata saya tadi. Ketika yang meninggalnya anak-anak kalian yang dewasa kan, itu sudah biasa kan? Yang anak-anak ini. Itulah kata saya ilmu tadi. Tidak sembarangan tadi. Ada aturan. Ya. Kami lihat yang tuntunan sholat itu itu tentang anak-anak. Ya, tahu dari mana dia dapat. Yang pertama apa itu namanya Fatihah. Yang kedua selawat Rasulullah. Yang ketiga memakai doa Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha. Kemudian ditambah dengan Allahumma la tarikna ajraha wa la Allahumma ja'al untuk khusus untuk yang ini anak-anak itu. Kemudian takbir yang keempat dia mau salam. Nah itu dia kita menggunakan Allahumma ditambahnya kemudian setelah Allahumma firlahu lalu ditambahnya Allahumma ja'alhu salaman wa faratan wa zuhran. Yang pertama saya tidak tahu ngambilnya kemana. Dia ngambil dari mana dia? Yang saya data dari mana? Kalau yang tadi larangannya jelas sekali hadisnya. La yastaghfir tadi. Kata tidak ada istighfar untuk anak tadi. Cuma kalau kata kamu salaman wa zuhran itu benar. Jadi ya. Nah, cuma kalimat Allah maghfirlahunya itu. Allah maghfirlahunya itu. Kenapa? Perintah Rasul tidak ada istighfar, lalu kita baca istighfar. Secara logika, dia udah kata dosa. Kenapa kita berdoa untuk ampunan kepadanya? Padahal tidak kata dosa tadi. Bayi ini kan, tidak kata dosa, maka tidak ada istighfar. Tapi dari mana dalam keterangannya? Wallahu alam, saya kurang tahu dari mana ngambilnya tadi. Di buku tuntunan sholat itu kan banyak yang dijual buat tuntunan sholat karangan bermacam-macam karangan. Kami itu pernah baca. Iya betul. Dia menggunakan yang ini doa yang pertama, kemudian ditambah dengan yang khusus untuk anak-anak. Bahkan di sini disebutkan baca wa yaqulu fit tifl. Nah, maka ketika yang meninggal tifl itu artinya belum balik anak-anak. Allahumma ja'alhu furqan li abawayhi wa salaman wa dhukran wa 'idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afril asabra li anna dhalika munasabun lil hal wa yaqulu inda syafi'i itu dilakukan kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau yang diambil tadi Allah maghfir lahu warhamhu. Kalau saya ditanya, wallahu alam, saya tidak tahu dari mana itu. Tidak tahu dari mana. Cuma memang ada mengatakan bahwa ada untuk anak-anak, karena memang untuk anak-anak itu karena menggunakan hadis Rasul la yastaghfiru li sabiyin. Tidak ada istighfar untuk anak-anak tadi. Ke situ ngambil. Sehingga ketika doanya itu walil mayyit fi takbir tsalisah sirran disebutkan Allah maghfirlahu ila akhir kemudian Allah mengatakan dan sebagainya panjang sekali wa in kana Musa kemudian wa sallallahu
Kemudian wa yaqulu fit tifl, nah itu kalimat itu. Tapi untuk anak-anak bukan itu yang dibaca. Allah maghfirah itu di situ keterangannya. Ya, keterangannya yang di situ tadi. Ya kenapa? Karena memang munasiban sesuai dengan kondisi anak tersebut. Begitu. Ya. Tapi ketika kita sholat dan kita tidak tahu dengan bacaan tadi, ya, karena ketidaktahuan itu ya Allah kan akan mengambil kita tidak tahu. Cuma ada. Oke. Itu kota iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan insya Allah menjadi kebaikan bagi ini Pak. Ya. Jadi kesimpulan kita ada, jadi kita jangan memperdoman ke buku ini tadi ya, karena kita ini namanya kan malam ini belajar. Iya. Belajar kan kemudian diajukan dengan dalil kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau untuk anak-anak Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول